Halo sahabat Kabar Medan, apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi dalam program Smart Talk. Kali ini saya host Agus Perdana yang akan menemani perbincangan hari ini ya. Saya nggak sendirian hari ini, sahabat Kabar Medan, karena saya sudah kedatangan tamu di program Smart Talk kita kali ini. Ada Dr. Aris Sidariansah ya. Ini beliau ini kalau kita lihat di medianya namanya tenar sekali ini ya. Hampir setiap hari ada nama beliau di media baik lokal maupun di nasional gitu ya. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga sebagai juru bicara Satgas COVID-19 ya, penanganan COVID-19 Sumut untuk Sumatera Utara. Dr. Aris, apa kabar hari ini, Dok? Ya, alhamdulillah masih sehat, masih semangat. Oke. Kesibukan sehari-hari sekarang apa, Dok? Ya, biasalah. Ya, kesibukan kita masih tetap dengan fokus penanganan COVID. Ya, tadi pagi juga saya baru pulang kembali dari Nias Oh, karena baru balik dari Nias. baru nyampe nih dari Nias. Wih, Jadi langsung kita culik ya, tamu podcast ya. untuk follow up satgas khusus kita di Kepulauan Nias. Ya. Oh gitu. Dok, itu kan dokter nih sana kemari ya, warawiri gitu ya. Ada apa supaya kita nggak cepet capek atau gimana gitu, Dok? Ada nggak resep khusus, Dok? Ikhlas saja. Kelas sahabat Kabar Medan ya. Itu dia intinya ya. Jadi bukan hanya melulu kita minum vitamin atau segala macam ya, Dok ya. Ini juga butuh keikhlasan dalam menjalani tugas kita. Baik, Dok. Mungkin bisa diceritain dulu ke sahabat Kabar Medan nih, Dok. Terkait dengan situasi terkini penanganan COVID-19 di Sumut ya, Dok. Terutama terkait dengan update jumlah kasus ya, Dok. Ya. Oke, terima kasih sahabat Kabar Medan yang saya banggakan. Update COVID-19 terhitung kemarin ya, karena memang hari ini tanggal 28 Oktober itu biasanya kita closing data di pukul 16 ya. Jadi yang kemarin itu pasien konfirmasi kita itu ada 12.745 orang ya, akumulasi 12.000 12.745 orang. Sumut ya. Sumatera Utara. Oke. Dengan kasus meninggal dunia itu ada 524 orang. Oke. Dan kasus sembuh itu ada 10.376 orang ya. Oke. Sehingga saat ini kita sudah terlempar dari 10 besar provinsi yang menyumbangkan kasus COVID di Indonesia. Sebelumnya? Sebelumnya kita di 3 besar, di 5 besar. Sekarang kita sudah keluar dari 10 besar. Karena rata-rata kasus kita sudah 70 sampai 90 kasus per harinya. Yang sebelumnya bisa sampai 300. Dok, itu kalau kita buat zonasi ya di Sumut ini, kira-kira terbanyak itu kasusnya di mana, Dok? Ya, saat ini kasus di 33 kabupaten kota, kita tidak ada lagi daerah yang berisiko tinggi atau zona merah. Ya, kita hampir 98% itu di zona orange saat ini. Zona Ya, orange. Menurun ya? zona sedang jauh menurun. Jadi Oke. sisanya ada sekitar 2 kabupaten itu berada di zona kuning ya. Jadi zona hijau juga belum ada. Jadi di kuning dan di apa namanya di orange. Tapi di merah sudah praktis secara zonasi wilayah kita sudah di orange. Merah ini sudah nggak ada di Di Sumatera Utara. Kota Medan, Dok? Di Kota Medan juga sudah orange Sudah saat orange. ini. Iya. Oke. Orange. Kemarin kan hampir semua kecamatan di Medan itu merah ya? Ya, Medan mungkin menghitungnya dengan zona merah, tapi secara keseluruhan Medan itu sudah kuning sekarang. Kabarnya, Sudah orange, maaf. kabarnya kebanyakan mayoritas pasien COVID itu ada di Medan. Benar apa enggak, Dok? Ya, tidak. Jadi ada beberapa kabupaten yang menjadi intervensi dari Satgas saat ini, seperti di Medan, di Binjai, di Deli Serdang, di Simalungun Raya. Oke. Ini penyumbang kasus 80% untuk total kasus Sumatera Utara. Yaitu memang kita lakukan intervensi yang ketat, sehingga kita lihat sekarang banyak informasi-informasi di luar bahwa Medan, Binjai, dan Deli Serdang ini sangat Bidang ya. sangat viral sekali ya Iya, terkait iya. dengan penanganan COVID-nya. Iya. Karena memang Satgas Provinsi intervensi kuat ke beberapa kabupaten termasuk di Kota Medan. Tapi di masing-masing kabupaten kota ada satgas kan, Dok? Oh pasti, Menangani ya. pasti. Itu koordinasinya gimana dengan satgas di Ya kita provinsi? tetap komunikasi. Jadi setiap hari itu kita tetap komunikasi, minimal komunikasi update data
setiap harinya itu masuk dari masing-masing satgas kabupaten kota. Oke, Dok, kalau dilihat dari jumlah kasus COVID-19 di Sumut ya, tadi kan dokter sudah Iya, paparkan angka-angkanya. iya, Kira-kira trennya itu menaik atau menurun? sangat menurun, Sangat menurun. sangat Oke, menurun, itu ya, bisa digarisbawahi sahabat iya. Medan ya. Jadi Sangat menurun. jangan apa ya, fobia atau khawatir ya. Ya, Mulai menurun ya, ya sangat menurun. mudah-mudahan inilah kurva itu ya, kurva Oke, turun, iya kan? Dok, kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi di lapangan selama ini terkait dengan penanganan COVID-19? Ya, memang Apa sejak yang paling biasa terjadi? sejak awal ini memang ada beberapa apalah ya, beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang masih kurang memahami. Ya, saya tidak mengatakan menolak, tapi kurang memahami setengah-setengah. COVID ini sebenarnya ada atau tidak gitu. Ya, sehingga apalagi dengan melihat dengan tren kasus kita yang sekarang sudah turun, nah ini masyarakat yang setengah-setengah kemarin itu tambah lebih yakin lagi, wah ini udah selesai. Padahal belum, kita masih pandemi dan kita masih kuat untuk apa namanya melakukan pengetatan-pengetatan terkait penanganan dan penanggulangan COVID. Dok, itu menarik nih dok. Tadi dokter sampaikan masyarakat masih ada yang tidak Iya, percaya dengan iya, keberadaan iya. COVID. Bagaimana dokter melihat hal itu? Ya kita lihat seperti di tempat-tempat keramaian itu masyarakat masih dengan PD-nya tanpa menggunakan tanpa mengikuti protokol-protokol kesehatan, ya kan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, ya kan, tidak mencuci tangan. Nah, seperti itu masih banyak lah beberapa tempat. Tapi kita di Satgas tidak menyerah, kita lakukan edukasi-edukasi terus, kita lakukan penindakan-penindakan, kita lakukan operasi justisi malah terhadap masyarakat-masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan. Kira-kira dengan ada operasi justisi itu dok ya, atau Ya, ada kayak razia masker atau ya, tempat keramaian warkop atau kafe gitu ya, kan ada sanksi nggak sih dok sebenarnya yang diberikan kepada pelanggar itu? ya sanksi pasti ada Apa ya. sanksinya bentuknya? Seperti kita lihat beberapa informasi di media-media ya seperti untuk khususnya tempat-tempat usaha ya kita kalau awal sudah kita peringatkan dengan sanksi-sanksi ringan mungkin tapi kalau tetap melakukan ya apa boleh buat kita tetap melakukan tindakan seperti beberapa tempat Apa kemarin contohnya sempat tindakan? ditutup ya kan Ditutup tempat yang ditutup melakukan pelanggaran protokol tempat yang kesehatan. melanggar protokol kesehatan setelah dikasih peringatan awal tidak menindaklanjut ya Satgas menutup tempat-tempat. Sampai kapan ditutup itu dok? kita Selamanya atau ada? kita observasi apakah tidak selamanya. Kalau selamanya kita mencabut izin Nah, namanya, ya tapi itu. menutup Iya, ya. iya. Menutup yang tercepat itu 14 hari. 14 hari. 14 hari. Oke. Kemudian itu untuk tempat ini ya, Iya. tempat usaha. Kalau untuk yang orang yang melakukan Kalau sanksinya untuk apa? orang kita lihat masing-masing per wali apa namanya kabupaten atau kota itu sudah melakukan perbuk atau perwal terkait dengan apa namanya tindakan-tindakan Sanksi. pelanggaran-pelanggaran Ya, terhadap protokol kesehatan. oke. Bermacam-macam. Ada daerah yang tidak melakukan tindakan dengan pembayaran denda, itu melakukan dengan apa namanya hukuman fisik seperti push up dan lain-lain Ya. gitu. Sebenarnya itu hukuman-hukuman sanksi seperti itu efektif nggak sih dok dalam pelaksanaan di Ya lapangan? tergantung orang yang menilainya. Kalau kita kan dari dulu memang sudah banyak sih aturan-aturan yang apa namanya menimbulkan sanksi Ya, terhadap masyarakat, tapi masyarakat sih biasa-biasa saja, ya ya. kan? Yang kita harapkan itu bukan efek jerah karena sanksi hukuman itu, tapi Kesadaran itu ya. kesadaran yang muncul. Kesadaran sahabat keberbedaannya. Kira-kira hingga saat ini dok, apakah Pemprov Sumut ada rencana atau mungkin malah sudah menerapkan PSBB? Seperti kita tahu kan di beberapa wilayah di Indonesia kan Nah, ya sudah PSBB ya. memang Bingungnya sekarang Sumut ini masih ada mana kayaknya ya. PSBB kita tidak lakukan Kenapa dok? di provinsi. Yang pertama, PSBB itu kan memang harus izin dari pusat. Ya, Oke, izinnya dari pusat. Ada beberapa poin-poin yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan PSBB. Kita lihat, oke. Sumatera Utara tanpa PSBB pun bisa kok kita turunkan. Ya kan Memang dari awal kasus-kasusnya. Sumut tidak ada Tidak pernah permohonan mengajukan izin. PSBB. Kita mengajukan Oke. dengan cara lain agar kasus ini bisa segera turun. Apa cara lainnya dok? Ya seperti itu tadi, kita lakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat yang Oke. ketat, kita bantu, Hmm. ya kita siapkan sarana dan prasarana untuk apa namanya penanganan pasien kasus-kasus yang sempat terkonfirmasi dengan gejala seperti penyiapan rumah sakit dan lain-lain. Seperti Oke, itu. Dok, ini kan terkait dengan lalu lintas, terutama orang-orang warga asing ya, Dok ya. Iya, Seperti kita tahu kan di
Sumut dan Medan ini kan beberapa titik itu menjadi kedatangan Pintu masuk, betul ya. pintu masuk kedatangan internasional dok ya, seperti di Iya. bandara dan di pelabuhan. Kira-kira apakah juga dilakukan pengawasan terhadap warga yang datang ke Sumut ini dok? Atau ada kebijakan khusus terkait dengan mereka? Jelas, pasti. Saat ini kita Satgas sudah selalu berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan yang ada di pintu-pintu masuk Sumatera Utara seperti di pelabuhan di Belawan, di Kuala Namu, di Sibolga dan lain-lain. Itu kita lakukan pemeriksaan yang sangat ketat, ya. Di samping pemeriksaan di tempat, kita juga berharap mereka juga membawa surat keterangan bebas COVID. Ya, seperti swab. Rapid Swab. swab. Ya, Kalau kalau dari luar negeri kalau swab. internasional kita swab. Oke. Ya, kalau internasional kita swab. Jadi seandainya mereka masuk tanpa surat keterangan swab, kita lakukan swab Di tempat. di tempat dengan catatan sebelum hasil swab ini keluar, mereka dikarantina di satu tempat. Oke. Ini beberapa kali kita lakukan. Oke. Dok, tapi ini penasaran dok ya. Kan beberapa negara lain itu tidak memperbolehkan ya kedatangan warga Iya, yang bukan warga negaranya gitu. Seperti negara jiran kita lah misalnya Malaysia dan iya. Singapura. Kenapa si dok kita di Indonesia? Nah, memang saat ini kita melihat tuh wisatawan mancanegara ya. Kita melihat memang kalau yang masuk ini jauh relatif sangat berkurang lah. Ya, ini berbeda dengan saudara-saudara kita yang TKI atau pekerja migran yang masuk. Itu yang kita berlakukan. Kita anggap mereka tetap orang yang sudah lama di luar negeri masuk ke Indonesia. Kita lakukan protokol kesehatan yang ketat terhadap mereka. Termasuk orang-orang yang bergabung dalam satu pesawat itu. Ada nggak kasus ternyata mereka kasusnya positif dok dari Ada, bagasi itu? Itu banyak. penanganannya seperti apa? Ya kita isolasi, kita karantina. Langsung diisolasi. Kita isolasi dan kita karantina di tempat kita. Mengenai biayanya? Kita semua yang cover. Oh gitu. Iya, Dari Pemprov ya. dari Pemprov. Oke. Baik, sahabat kabar Medan, ini kalau ngomong sama Dokter Aris ini memang banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Tapi ini belum selesai, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Baik, sahabat kabar Medan, kita kembali lagi di program Smart Talk. Masih bersama saya Agus Perdana yang akan memandu acara ini. Saya masih bersama dengan Dr. Aris Sudariansa, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang juga sekaligus sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Sumut. Ya, Dok, ini kita lanjut lagi ngobrol nih, Dok. Menurut dokter nih ya, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi keberadaan virus corona ini, Dok? Apakah harus fobia, takut berlebihan, atau bagaimana, Dok? Kan terlebih lagi sebagai masyarakat ini banyak yang masih menganggap ini hoax ini nggak ada nih tes corona. Gimana, Dok? Baik, sebenarnya mudah ya. Saat ini yang perlu kita lakukan hanya tiga, Hmm. yaitulah 3M itu ya. Iya.
menggunakan masker kapan saja dan di mana saja. Ya, seperti kita ya. Iya. Saya masih nggak pakai masker, dokter juga pakai face Iya, shield. pakai Ya. shield. Karena bicara nih. Menjaga Ya. jarak juga ya, dok. Ya. Ya, yang kedua menjaga jarak. Ya. Di mana saja dan kapan saja, termasuk di dalam rumah. Yang ketiga selalu mencuci tangan. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu fobia, nggak perlu terlalu paranoid terhadap COVID-19. Ya anggap aja lah dengan adanya kebijakan new normal oleh pemerintah pusat, kita harus siap lah hidup berdampingan dengan virus corona ini. Jadi nggak ada yang perlu kita takuti, tapi dengan catatan kita tetap melakukan protokol kesehatan ini dengan baik. Dok, tapi kalau di perkantoran atau perhotelan atau Iya. mall gitu ya, kita kan mau bank ya, kita mau masuk kan diperiksa dulu ya pakai tes Iya. itu ya. Iya. Kemudian kalau pakai masker kita disuruh pulang ya kan gitu kan. Tapi yang sering terjadi di masyarakat, misalnya di tempat ibadah ya dok ya, Mhm. itu kadang-kadang banyak juga yang nggak pakai masker dok. Kan nggak mungkin Ah. misalnya kita masuk ke masjid kan pakai termogan itu kan saya belum pernah Iya. ketemu tuh dok. Itu gimana? Ya, saya melihat ada beberapa rumah-rumah ibadah sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi yang tidak menggunakan masker itu mereka sarankan untuk melakukan ibadah di luar gedung, ya. Yang tidak menggunakan masker mereka Di teras mungkin di ya. teras misalnya. Nah, yang di dalam itu hanya khusus untuk orang yang menggunakan masker, Tapi ya. kan nggak ada yang ngawasi dok. Ya, beberapa rumah-rumah ibadah yang melakukan protokol kesehatan ketat itu pengawasannya cukup baik dan itu memang patut kita apresiasi dan itulah yang harus dijadikan role model rumah-rumah ibadah pada saat melakukan protokol kesehatan yang bagus. Ini juga himbauan ya dok ya bagi Iya. mungkin para rumah ibadah atau azim Iya. masjid ya, bagi BKM misalnya ya. Itu juga Atau penting. bahkan beberapa rumah-rumah ibadah itu menyiapkan masker, Iya. begitu masuk dikasih masker. Yang paling sering biasanya paling karpet masjid itu dibuka dok. Iya, tidak malah Makanya sebatas itu. sekarang tidak menggunakan karpet malah Iya. ya kan tetap pakai lantai yang biasa tapi mereka siapkan masker untuk melakukan ibadah di dalam seperti itu. Oke. Kemudian nih dok, jika misalnya nih kita pernah dekat ya atau kontak dengan pasien yang ternyata dia positif COVID-19 ya. Iya. Kemudian kita mungkin merasakan gejala-gejala mungkin kayak demam atau batuk. Bahkan kemarin kita pernah ngobrol sama yang sudah sembuh, katanya dia bernafas itu kayak ngirup balsem apa gitu ya, baunya Iya, gitu. iya. Itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan dok? Ya, kalau sudah begitu kita tuh masuk dalam kategori kontak erat namanya. Kontak erat. Jadi kontak erat ini ya segeralah memeriksakan dirinya dengan serius gitu. Apalagi sudah kita yakini bahwa orang yang terdekat dengan kita beberapa hari sebelum dia dinyatakan positif itu merupakan pasien yang sudah terkonfirmasi. Ada prosedur khusus nggak dok misalnya? Apa yang saya misalnya nih lah, saya bingung kan, nggak mungkin saya ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke rumah sakit atau bagaimana? Wah, prosedur nggak ada. Jadi Nggak ada gini, prosedur khusus jadi ya? setiap satu orang pasien yang terkonfirmasi positif itu akan dilakukan tracing terhadap dirinya. Siapa-siapa saja orang yang menjadi kontak eratnya 2 hari sebelum dia dinyatakan positif itu langsung kita tracing. Jika sudah kita temukan, kita lakukan pemeriksaan swab PCR Swab. langsung. Oke. Kepada- Bukan rapid test lagi Bukan ya? rapid test lagi, langsung swab PCR terhadap kontak-kontak erat itu tadi. Walaupun dia tanpa gejala. Dengan harapan si kontak erat ini nanti juga tidak menjadi carrier seandainya dia terkonfirmasi. Dok, ini kan ada kasus orang yang sebenarnya dia sudah nyatakan sembuh, kemudian dia reaktivasi. Itu Iya. bisa terjadi kemungkinan nggak dok? Bisa. Apa? Jadi memang antara reinfeksi dan reaktivasi, terinfeksi kembali atau virusnya itu aktif kembali di dalam tubuhnya ini masih dalam suatu perdebatan yang cukup alot ini oleh para ahli-ahli. Yang ada adalah saat ini pasien yang sudah lama dinyatakan positif dan setelah diisolasi, kalau secara teori, diisolasi selama 10 hari ditambah 3 hari observasi tanpa demam, ini sudah dinyatakan virus itu jadi tidak aktif lagi. Tapi yang sering terjadi adalah lewat pun 14 hari pada saat pemeriksaan PCR follow up dia masih positif. Ya, jadi para ahli sudah menyimpulkan bahwa yang didetek terhadap pasien tersebut adalah virus yang tidak aktif. Karena apa? Virus corona ini kan ibarat kalau menginfeksi kita, dia termasuk dengan rumah-rumahnya. Jadi ada orangnya, ada rumahnya. Nah, pada saat 14 hari dia di dalam tubuh kita, dia mati. Ya, masa inkubasinya 14 hari dia mati. Tapi rumahnya ini masih bisa ditangkap oleh PCR dan menjadi positif. Seperti itu.
Itulah yang ada sekarang. Makanya melalui revisi 5 keputusan Menteri Kesehatan bahwa orang yang tanpa gejala setelah 10 hari diisolasi ditambah 3 hari tanpa demam dia boleh dipulangkan. Ya, artinya dia bebas isolasi. Seperti itulah. Nah, terkait dengan orang tanpa gejala ini, Dok ya, mungkin dia ada beberapa teman saya seperti itu. Dia nggak merasa, dia dinyatakan positif, tapi kemudian dia tidak merasakan sakit atau Gejala tidak merasakan apapun, gejala. Itu penyebabnya apa, Dok? Apakah reaksi virus corona itu berbeda-beda tiap orang? Iya, memang terinfeksi virus corona ini ada 2. Yang pertama asimptomatik, tanpa gejala. Apa itu? Tanpa gejala, dia Oke. tidak batuk, dia tidak demam, dia tidak sakit menelan, tapi dia positif. Iya, Yang kedua simptomatik, ada gejala. ada gejala. Jadi dia batuk, demam. Ini harus diisolasi. Dia tempat penanganannya juga berbeda. Jadi kalau yang tanpa gejala, ini penanganannya cukup dikarantina di satu tempat saja. Ya, tanpa penanganan, tanpa intervensi yang lebih serius dibandingkan pasien-pasien yang dengan gejala. Nah, kalau yang gejala, kita wajib mengkarantinanya di rumah sakit. Nah, kalau yang tanpa gejala, saat ini memang kita sarankan untuk tetap diisolasi. Minimal di satu tempat namanya karantina terpusat dan tetap kita monitor kondisinya. Karena suatu saat dia bisa jadi yang bergejala kalau kita biarkan. Begitu. Ini Dok, terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan ya di Sumatera Utara lah khususnya. Ya. Menurut dokter, apakah sudah maksimal atau malah masyarakat masih belum patuh? Kalau kita bilang maksimal relatif. Ya, Ya. relatif ya. Relatif. Ya, ada beberapa wilayah itu sudah kita anggap bagus lah penanganan protokol kesehatan. Tapi ada beberapa wilayah juga yang masih belum lah. Karena seperti kita lihat kemarin ada beberapa masyarakat yang melakukan penolakan terhadap razia penertiban disiplin gitu. Jadi artinya masih banyak juga yang masyarakat melihatnya dari sisi yang berbeda terkait dengan penanganan protokol kesehatan ini. Seperti itu. Dok, ini terkait dengan penanganan jenazah, Dok. Ya. Ya kan? Kan masih banyak juga masyarakat yang menolak gitu ya. Walaupun Pemprov dan Pemko setahu saya sudah menyediakan Tempat kuburan pemakaman, khusus sendiri ya. ya. Tapi mungkin ada permintaan keluarga yang ingin dikuburkan mungkin di dekat yang bisa dijangkau gitu ya. Itu sebenarnya terkait dengan jenazah itu apakah memang benar masih bisa menularkan? Karena kayak kita lihat itu ada yang dia dipeluk gitu kan, Iya. dipeluk ini segala macam, ada Waktunya. sekampung kena gitu kan. Iya. Waktunya. Jadi setelah dia meninggal, 6 jam setelah itu dia masih berpotensi menularkan dengan cairan-cairan yang ada di jenazah itu. 6 jam ya. Setelah 6 jam, Setelah 6 jam dia biasanya sudah tak lagi menularkan. Jadi sebenarnya masyarakat sudah tak perlu lagi terlalu khawatir terhadap penolakan jenazah, pemakaman jenazah pasien COVID. Kenapa? Pasien-pasien yang terkonfirmasi positif atau probable ataupun suspek itu pemulasaran pelayanan jenazahnya itu sudah dilakukan dengan protokol yang seketat mungkin. Jadi untuk cairan atau apapun yang berpotensi menularkan sudah tak ada lagi terhadap mayat itu. Jadi nggak perlulah kita terlalu melakukan penolakan, melakukan unjuk rasa gitu kan. Saya pikir ya kemarin sempat ada yang unjuk rasa itu gak perlu lah. unjuk rasa seolah-olah wah ini mayat ini nanti kami satu kampung bisa terkena karena dia dikuburkan di sini. Wah itu nggak mungkin lah. Ya itulah mungkin pemahaman yang perlu kita tekan. Nggak mungkin, Tapi kan? sampai saat ini masih terjadi itu seperti itu ya. Masih terjadi. Masih. Ada nggak edukasi yang diberikan oleh Satgas terutama Dok? Selalu. Ya selalu kita sampaikan edukasi ke masyarakat bahwa virus corona ini tidak bisa menularkan tanpa dipindahkan oleh seseorang. Ya jadi virus corona itu kalau dimakam dikubur ya dia ikut dimakamkan dikubur dan akan matilah bersama inangnya itu tadi. Jadi nggak usah khawatir kalau setelah dikubur terus virusnya jalan-jalan di sekitar pemakaman itu enggak. Kalau kita ziarah berarti aman ya? Dok? Ya aman. Ya? Nggak ada masalah ya. Iya. Itu sahabat Kabar Medan yang tidak perlu terlalu khawatir berlebihan seperti disampaikan oleh Dr. Aris tadi terkait dengan penanganan jenazah COVID-19 itu sudah diperhitungkan semua ya Dok. Iya. Baik, sahabat Kabar Medan kita jeda dulu sebentar ya, nanti kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.
Ya, sahabat kabar Medan, kita kembali lagi di program Smart Talk. Masih saya Agus Perdana yang memandu acara kali ini. Saya masih ditemani bersama dengan Dr. Aris Yudariansah. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus juga sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Sumut ya. Dok, ini kita ngobrol soal masalah kesiapan rumah sakit di Sumut ya dok, Ya. untuk menghadapi menerima pasien COVID-19. Apakah jumlah ketersediaan ruangan baik isolasi maupun ruang perawatan itu sudah memadai dok? Yang pasti saat ini rumah sakit yang di bawah koordinasi kita, GL Tobing dan Marta Friska itu Ya. semuanya ruang isolasi ya. Itu terisi saat ini hanya tinggal 50% saja. Ya artinya saat ini Separuhnya ya. separuhnya. Oke. Jadi tidak pernah full ya seperti di di GL Tobing itu sekitar 80-an kamar. Ya di Rumah Sakit Marta Friska itu sekitar 120 kamar. Dan itu nggak pernah terisi penuh. Artinya sampai saat ini kalau ada informasi di luar bahwa rumah sakit kita menolak pasien COVID itu enggak. Ya bahkan yang nggak pasien COVID pun kadang-kadang kita terima juga di situ. Ya karena keluhan-keluhannya mirip dan menyerupai COVID. Gitu. Dok, ini kan ada isu yang beredar luas di masyarakat. Kalau saat-saat seperti sekarang ini jangan berobat ke rumah sakit dulu karena nanti takutnya bisa Di divonis COVID kan? COVID kan dok. Walaupun sebenarnya kita mungkin bukan kena COVID ya. Itu bagaimana dokter mengklarifikasi? Enggak lah. Tidak benar. Kita Benar ini atau tidak benar? tidak benar. Tidak benar. Ya kita tenaga kesehatan itu bekerja di bawah sumpah loh. Oke, Iya kan? baik. Sumpah dokter, Ya. ya masuk sumpah perawat dan lain-lain. Itu semua sudah dilakukan semua dengan standar operating prosedur yang jelas ya. Jadi kalau ada informasi kita mengcovidkan pasien, waduh, ya kan? Itu nggak mungkin terjadi. Ya. Kalau misalnya nih dok, misalnya ada masyarakat yang menemukan kasus seperti itu bisa diadukan atau bagaimana dok? Bisa, Bisa, ya boleh. bisa dibolehkan. Ada aturan Dan yang dinkes. ada regulasi yang bisa dikenakan terhadap orang-orang yang menuduh tanpa Diagnosa yang tanpa tidak dasar berdasar itu. ya. Iya, Oke, itu menarik sahabat Kamer Medan ya. Jadi jangan khawatir berlebihan ya. Kalau sekarang kan orang sakit tuh ya tahankan di rumah lah. Saya iya. takut berobat ke rumah sakit nanti divonis COVID pula gitu ya kan. Baik, dok, ini terkait dengan pengobatan ya dok ya. Sampai sekarang sebenarnya udah ada nggak sih dok obat atau vaksin? Atau kepada pasien COVID itu mereka diberikan apa dok penanganannya? Ya, yang pasti sekarang vaksin yang sudah di depan mata kita ada 3M ya kan. Menjaga jarak, Oke. menggunakan masker. Itu gratis ya. Iya, itu gratis ya. Kecuali sabun kita beli. sahabat Kamer Medan. Iya. Tapi mencuci tangan dengan air juga boleh, tapi selalu ya kan. Terkait dengan pemberian vaksin, seperti yang kita dapat informasi-informasi dari media-media bahwa November itu akan masuk vaksin COVID ya, dengan pemberiannya berdasarkan kriteria-kriteria dan kategori orang-orang. Ya, saya pikir kita berdoa lah, mudah-mudahan vaksin ini memang benar ada, ya kan, dan kita pun bisa segera terbebas dari pandemi COVID ini. Tapi ke pasien itu biasanya diberikan obat apa dok di rumah sakit? Tuh, Ada pasien, obat khusus nggak? ya pasti. Jadi corona ini kan virus, ya. Iya. Jadi pasien yang sudah terinfeksi virus corona biasanya Ya. dikasih obat-obatan simptomatik yang di samping menguatkan fisiknya juga membunuh atau mengurangi keluhan-keluhan yang ada pada dirinya, termasuk juga mengurangi efek virus yang ada di dalam tubuh dengan pemberian antivirus seperti itu. Antivirus ya, baik. Iya. Dok, ini terkait dengan masker nih dok ya, saya pakai. Iya. Saya pakai masker non medis nih dok. Kan dokter mungkin boleh bisa kasih apa ya, masker sebaiknya jenis masker apa yang dipakai dan apa yang sebaiknya dihindari. Iya, jadi yang masker tuh ada dua, ya. Yang pertama tuh medis. Ini jelas peruntukannya untuk medis, seperti yang N95 itu ya. N95, Ya, KN harganya mahal itu. atau KN95. Iya. Ini memang peruntukannya untuk medis orang-orang yang berhadapan langsung atau frontline terhadap penanganan COVID. Ya, Lalu ada masker non medis yang kita pakai hanya untuk mengantisipasi penularan dari orang per orang. Ya, jadi kan situasional. Ya, nah ini masker yang non medis ini juga harus kita waspadai. Ya, karena ada masker non medis yang justru bisa menimbulkan kasus-kasus baru ya, seperti kasus-kasus lain. Nah, kenapa menggunakan masker
sudah tak sesuai dengan standarnya, udah itu kebersihannya tak dijaga, ini juga membahayakan. Jadi kita di Satgas juga sering menganjurkan bahwa jangan sampai maskermu membunuhmu gitu ya kan. Karena menggunakan masker Serem yang itu dok. iya, Masker iya membunuh. dia beranggap dia sudah menggunakan masker, tapi Iya. penggunaan masker yang salah juga bisa menyebabkan kematian juga dan mungkin terinfeksi virus-virus Atau masker lain. yang harusnya seperti yang saya pakai ini sekali pakai dipakai berulang kali ya. Wah, Itu berulang bahaya kali ya. atau membukanya asal-asal, meletakkannya di mana-mana, habis itu Atau dipakai ditaruh lagi, di leher, atau di ditaruh di dagu, dagu. dagu. Orang Iya, kan sering nah gitu ini dok kan ya. salah. Kita Jadi ya nongkrong ngopi kan gitu kan. benar. Ngopi, minum kopi mungkin sama Atau bapak atau apa. diturunin, habis itu merokok, Iya, naikin lagi. itu sahabat kabar Medan ya. Sebaiknya masker yang non medis itu sekali pakai aja gitu dan jangan Dipakai. jangan dipakai berulang kali. Baik dong. Ini kan sebentar lagi minggu ini kita sedang memasuki masa long weekend ya dok ya. Iya. Yang dikhawatirkan itu akan menjadi klaster baru penularan COVID-19 dok. Iya. Ini pemerintah pusat udah wanti-wanti sekali ya. Mm-mm. Dok, sebenarnya kita boleh liburan atau sebaiknya di rumah aja sih dok? Ya, tergantung ya. Artinya sekarang pemerintah juga tidak menutup kesempatan kita untuk melakukan kegiatan itu di luar rumah. Tidak Ya, seperti awal-awal dulu kita harus stay at home, harus di rumah. Kalau sekarang kan kan enggak. bosan dok liburan Nah, di rumah terus dok. ya kita lihat sekarang pemerintah sudah membuka tempat-tempat hiburan, Oke. pusat-pusat perbelanjaan. Ya silahkan saja, Ya. asal tetap taat dengan aturan protokol kesehatan. Saya pikir itu aja kunci. Tidak tidak dilarang ya untuk Tidak liburan ya. dilarang, ya tapi protokol kesehatannya dijaga lah, walaupun dengan keluarga sendiri. Ya, baik. Terima kasih Dr. Aris Yudharyansah ya, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Sumut atas waktu ngobrol-ngobrolnya di Smart Talk kali ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Kabar Medan yang sudah dengerin kita ya. Tadi banyak sekali pesan-pesan edukatif yang disampaikan ya oleh Dr. Aris dan intinya jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan tetap laksanakan 3M itu ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih sahabat Kabar Medan, tetap sehat, tetap semangat dan saya Agus Perdana pamit sekaligus juga Dr. Aris juga pamit. Kita akan ketemu di episode Smart Talk berikutnya. Bye.